Tapi kalau dikatakan zuku massa sakar, tidak ada satupun anggota yang bisa merasa sakit kecuali semuanya akan menderita di sana, akan merasakan sakitnya neraka. Apakah kulit, apakah lidah, tanpa kecuali semua yang bisa merasa akan merasakan azab. Itu kenapa ya pilihan dua kata ini sekaligus dalam konteks azab neraka. Zuku massa sakar, artinya tidak ada satu titik pun dari tubuh kita, dari badan kita, jasad kita, kecuali akan merasakan sakit kelak di akhirat. Na'udzubillah. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Qamar, ya, surat 54, ayat yang ke-48. Kita baca ayatnya, surah Al-Qamar, ayat yang ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim zuku massa sakar. Ingatlah hari ketika itu mereka diseret, ya, ke dalam neraka. Di atas wajah mereka, mereka berjalan di atas wajah mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka. Itu artinya surah Al-Qamar ayat 48. Jadi ayat ini menjelaskan tentang keadaan penghuni neraka yang diseret ke neraka, ya, yushabun, dalam keadaan, ya, berjalan dengan wajah. Ya, bagaimana orang berjalan dengan wajahnya itu nanti Allah yang mengaturnya. Tapi kata Allah begitu, nanti orang ke neraka akan diseret dengan berjalan di atas wajah. Lalu kata Allah kepada mereka, rasakanlah azab neraka. Zuku massa sakar. Kata Allah begitu. Rasakanlah azab neraka. Zuku massa sakar. Poin kita pada kedua kata ini. Zuku massa sakar. Zuku dan massa itu sinonim. Artinya merasa. Zaka itu merasa. Massa juga merasa. Dua-duanya sama artinya. Sama-sama merasa. Dan dua-duanya digunakan di ayat ini. Zuku massa sakar. Apa bedanya massa dan zaka? Massa itu merasa dengan kulit, baik sakit ataupun sejuk. Jadi perih, rasa perih yang dirasakan kulit, atau rasa senang atau nikmat yang dirasakan kulit, itu namanya massa. Ya, massa. Karena itulah di surat Maryam ayat 20, ketika Maryam diberitahu, ya, bahwa dia akan hamil melahirkan anak, maka Maryam menjadi kaget dan dia berkata, qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar. Maryam berkata, bagaimana mungkin saya akan melahirkan anak sementara saya belum disentuh oleh laki-laki. Disentuh laki-laki dalam pengertian berhubungan seksual itu massa. Lam yamsasni, ya. Jadi disentuh laki-laki itu bahasa Arabnya massa. Lam yamsasni bashar. Kenapa? Karena sentuhan laki-laki itu adalah kulit, ya. Berhubungan seksual itu yang terjadi sentuhan kulit. Nikmat. Karena ini sentuhan kulit, ya, yang dirasakan kulit, ya, maka disebut dengan massa, yamsas.
Begitu juga di surat Al-Anbiya ayat 83 ya. Kalau kita baca Al-Anbiya 83, wa ayyub iznada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ayub berkata, ya Tuhan, saya ya disentuh oleh penyakit kulit. Nabi Ayub itu kulitnya membusuk, ya konon katanya sampai berulat, ya sampai ada ulat yang menggigit kulitnya, tubuhnya, saking beratnya penyakit yang dirasakan Ayub. Maka sakit yang dirasakan kulit Nabi Ayub, ya, maka dia mengatakan massani, anni massaniyad durru, ya Tuhan, ya saya disentuh oleh penyakit kulitnya maksudnya. Tadi kalau Maryam disentuh laki-laki, yang nikmat sifat sentuhannya yamsasni bashar. Kalau ini penyakit kulit nih yang sakit sifatnya, sama juga anni massaniya ad-durru. Jadi massa itu ya yang dirasakan kulit, apakah nikmat, apakah sakit. Yang penting kulit yang merasakan, itu namanya massa. Zaqa itu yang merasakan adalah indera pencecap lidah. Jadi kalau sesuatu yang dirasakan oleh lidah enak, asin, pahit, ya itu namanya zaqa, yang dirasakan oleh lidah. Coba perhatikan surah Al-A'raf 22 ya, Al-A'raf 22. Falamma zaqa syajarah wa badat lahuma sawatuhuma. Ketika Adam dan Hawa sudah merasakan buah pohon itu. Merasakan buah pohon itu dengan lidah. Karena konteksnya buah, walaupun ini sebenarnya ayatnya majazi sebenarnya. Tapi kata zaqa di sana secara harfiah artinya memakan buah. Ya, kalau memakan tentu yang merasakan adalah lidah, maka digunakan zaqa. Begitu juga di surah Ad-Dukhan, ya, surah Ad-Dukhan ayat 49. Ini Allah bicara tentang makanan penghuni neraka yang disebut syajarah zakum. Nanti baca mulai ayat 43. Ya, Ad-Dukhan mulai 43-nya, inna syajarataz zakum ta'amul asim. Buah pohon zakum itu adalah makanannya para pendosa di dalam neraka. Nah, karena ini buah yang dimakan yang sifatnya ta'am, makanan, maka perintah Allah di ayat yang ke-49-nya, Zuk innaka antal azizul karim. Zuk, rasakan. Rasakan itu maksudnya ya makanlah. Ya tentu yang merasakan lidah karena makanan. Jadi kalau massa yang merasakan kulit, kalau zaqa yang merasakan lidah. Tapi menariknya begini. Ketika Allah bicara tentang azab penduduk neraka, yang sebenarnya ya kulit mereka dibakar, yang harusnya massa tapi diubah menjadi zaqa. Coba perhatikan surat An-Nisa 56 ya, An-Nisa 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami akan kami masukkan ke neraka. Di sana ketika kulit mereka hangus diganti kulit yang baru. Berarti kalau kulit harusnya massa. Karena yang merasa sakit yang dirasakan kulit itu massa. Kata Allah, ketika kulit mereka hangus diganti kulit baru untuk apa? Liyazuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Bukan liyamassul azab, tapi liyazuqul azab. Harusnya kata massa diubah menjadi zaqa. Ini menunjukkan betapa luar biasanya azab neraka. Hingga penggunaan kata merasakan azab itu pun di luar yang normal. Normalnya kalau julud, kulit harusnya massa. Sebagaimana kulit Nabi Ayub tadi, massa. Sebagaimana kulit Maryam tadi disentuh laki-laki, massa. Tapi dalam neraka, ketika mereka diazab, kulit mereka hangus,
diganti kulit baru, harusnya di situ liyamassu azab, enggak liyazuqul azab, diganti massa menjadi zaqa untuk menunjukkan luar biasanya azab neraka itu. Sehingga kata-kata untuk mengungkapkan azab itu pun di luar kebiasaan, di luar kelaziman. Saking luar biasanya azab dalam neraka. Dan hebatnya lagi, tadi di Al-Qamar 48 tadi, zuqu massa saqar. Dua-duanya dipakai. Zuqu juga merasa, massa juga merasa. Kenapa begitu? Kenapa dua-dua kata massa dipakai? Kata-kata menyentuh dipakai. Ya, zaqa itu merasa, massa juga merasa. Kenapa dua-duanya digabungkan? Zuqu massa saqar. Kenapa tidak dikatakan zuqu saqar atau zuqu azab saqar atau zuqu azab nar? Tapi tidak zuqu massa saqar. Ini menunjukkan tidak ada satupun organ yang bisa merasakan sakit kecuali semuanya akan merasakan sakit. Kalau dikatakan zuqu saqar, mungkin yang merasakan sakit lidah saja. Kulit mungkin tidak. Kalau dikatakan massa saqar, ya, mungkin yang merasakan sakit hanya kulit saja, lidah tidak. Tapi kalau dikatakan zuqu massa saqar, tidak ada satupun anggota yang bisa merasa sakit kecuali semuanya akan menderita di sana, akan merasakan sakitnya neraka. Apakah kulit, apakah lidah, tanpa kecuali semua yang bisa merasa akan merasakan azab. Itu kenapa ya pilihan dua kata ini sekaligus dalam konteks azab neraka, zuqu massa saqar. Artinya tidak ada satu titik pun dari tubuh kita, dari badan kita, jasad kita kecuali akan merasakan sakit kelak di akhirat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari azab yang tidak mungkin bisa digambarkan dengan kata-kata. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.